Guna maksimalkan implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme RAN-PE, BNPT bersama kementerian lembaga terkait melaksanakan rapat koordinasi kelompok kerja atau Pokja RAN-PE di Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan yang berlangsung dari 23 hingga 25 Mei 2022 ini, kelompok kerja yang terbagi ke dalam 3 pilar memberikan laporan terkait perkembangan dan kendala pelaksanaan kegiatan RAN-PE. Selanjutnya, kelompok kerja menentukan tindak lanjut kegiatan RAN-PE agar berjalan secara efektif. Pada periode Januari hingga April 2022, Pokja Pilar 1 sebagai pilar pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme telah melaksanakan 39 dari 51 rencana aksi yang menjadi amanat Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang RAN-PE tahun 2020-2024. Sementara itu, Pokja Pilar 2 sebagai pilar penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, serta penguatan kerangka legislasi nasional telah melaksanakan 14 dari 33 rencana aksi. Sebagai pilar kemitraan dan kerjasama internasional, Pokja Pilar ketiga telah melaksanakan 15 rencana aksi dengan 28 komitmen. Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Deddy Sambowo selaku Ketua Pokja RAN-PE berharap agar rapat koordinasi ini dapat membangun sinergi bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga RAN-PE dapat terselenggara secara efektif hingga ke lapisan masyarakat. Rangkaian kegiatan selama 3 hari ini juga diisi dengan rapat koordinasi antara Pokja RAN-PE dan organisasi masyarakat sipil. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan usulan pembentukan Pokja tematis dan forum kemitraan pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil terkait RAN-PE. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE tertuang dalam Perpres nomor 7 tahun 2021. RAN-PE melibatkan 46 kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah. Rencana aksi ini digagas guna tingkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Sebagai implementasi dari konsep pentahelix, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi oleh Sekretaris Utama Majen TNI Deddy Sambowo beserta jajaran gelar penandatanganan perjanjian kerjasama antara BNPT dengan Universitas Bung Karno di Cikini, Jakarta Pusat. Digelar pada 24 Mei 2022, penandatanganan ini dihadiri oleh Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno, Marhendra Putra, dan Rektor Universitas Bung Karno, Didik Suharyanto. Kerjasama kedua belah pihak merupakan bagian dari upaya pencegahan penyebaran radikalisme dan terorisme, khususnya di lingkup institusi pendidikan. Dalam sambutannya, Kepala BNPT sampaikan bahwa kerjasama ini adalah langkah strategis guna mempersiapkan generasi penerus bangsa yang bebas dari paham radikal berbasis kekerasan. Senada dengan Kepala BNPT, Marhendra Putra selaku Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno sampaikan bahwa kerjasama dengan BNPT adalah sinergi positif, serta mendorong semangat transformasi diri bagi para mahasiswa. Kerjasama antara BNPT dan UBK meliputi pertukaran data dan informasi, pelatihan dan sosialisasi terkait pencegahan paham radikal dan intoleransi, hingga pendampingan penyusunan pedoman internal. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT juga berikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Bung Karno dengan tema upaya mencegah intoleransi, terorisme, dan radikalisme masa kini dan yang akan datang. Dalam paparannya, ia berharap agar mahasiswa aktif berkontribusi untuk jaga pertahanan dan pembangunan negara untuk sambut Indonesia Emas 2045. Dalam rangka tur studi pengkajian prospek keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di Indonesia, Royal College of Defense Studies atau RCDS mengunjungi kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jakarta pada 24 Mei 2022.
Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT Komjen Pol Raffi Amar menjelaskan gambaran umum Indonesia serta memperkenalkan konsep ketahanan nasional kepada anggota delegasi. Selain itu, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisna Yudanto, juga memperkenalkan program kerja BNPT dalam menanggulangi terorisme di Indonesia. Mewakili RCDS, Kolonel Laksonan menyampaikan antusiasmenya untuk belajar dari program-program di BNPT. What we have learned and seen from your agency, it's fully suitable for our approach. Berdiri sejak tahun 1927, Royal College of Defense Studies atau RCDS merupakan salah satu institusi akademik terkemuka di Britania Raya. Saat ini, para anggotanya tengah menyelesaikan program studi global dalam pembuatan strategi stabilitas, keamanan, dan kemakmuran. Guna persiapkan soft launching kawasan terpadu Nusantara di Garut, Jawa Barat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat koordinasi pada 24 hingga 26 Mei 2022. Digelar di Bandung, Jawa Barat, rapat ini dihadiri oleh Ketua Satuan Tugas Sinergisitas BNPT, Laksma TNI Joko Sulistianto, Sekretaris Satgas Sinergisitas Bambang Surono, serta jajaran terkait. Dalam rapat tersebut, Joko Sulistianto sampaikan pembangunan KTN bertujuan untuk tingkatkan kesejahteraan dan perekonomian mitra deradikalisasi. Selain itu, KTN diharapkan dapat membantu mitra deradikalisasi dalam proses reintegrasi ke dalam masyarakat. Masuknya Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu lokus sinergisitas penanggulangan terorisme membuat Kabupaten Garut dipilih menjadi lokasi pembangunan kawasan terpadu Nusantara. Soft launching KTN di Garut yang rencananya digelar pada Juni mendatang menjadi lokasi KTN kedua yang diluncurkan oleh BNPT. Sebelumnya, BNPT telah menggelar soft launching KTN di Turen, Jawa Timur. Kedepan, soft launching KTN juga akan digelar di wilayah yang menjadi lokus sinergisitas seperti Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selenggarakan rapat sekretariat bersama Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme atau RANPE pada 25 Mei 2022. Pertemuan ini adalah penutup dari rangkaian rapat Pokja RANPE yang digelar dari 23 Mei hingga 25 Mei 2022. Diselenggarakan di Jakarta Selatan, Kepala BNPT Komjen Pol Raffi Amar hadir bersama Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo, serta pejabat tinggi Madya dan pejabat tinggi Pratama di lingkungan BNPT. Mengawali rapat Sekber RANPE, Raffi Amar menilai adanya perubahan positif pada tahun pertama pelaksanaan rencana aksi yang melibatkan 46 kementerian lembaga dan pemerintah daerah serta organisasi masyarakat sipil ini. Dalam rapat Sekber ini, Ketua Kelompok Kerja Pilar 1, 2, dan 3 paparkan evaluasi pelaksanaan kegiatan RANPE selama tahun 2022, termasuk masukan dari organisasi masyarakat sipil. Diharapkan, evaluasi dan masukan terhadap pelaksanaan RANPE dapat meningkatkan kegiatan kolaboratif pemerintah dalam pelaksanaan RANPE selanjutnya.